Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan lain seterusnya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia yang mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah wahai saudaraku semuanya, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat kepada Allah. Siapa golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat, yakni orang yang bersuci terlebih dulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, biasakan dan sempatkan apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keempat, orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan shaf sholat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung, yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang menyambungkan shaf.
Dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wuduknya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah, kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Yang ke-11,
orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.